Ngopi Time, Ngobrol virtual bareng Auto Family. Hai, selamat sore Auto Family dimanapun Anda berada. Apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Nah, senang sekali saya Andin Wijaya bisa menemani Auto Family dimanapun Anda berada. Tentunya ini untuk Ngopi 2000, ngobrol virtual bareng Auto Family dengan tema 5 kunci keharmonisan keluarga ala Darius dan Dona. Nah, Ngopi 2000 ini merupakan suatu event virtual yang diselenggarakan oleh Auto 2000 untuk para Auto Family dimanapun Anda berada agar semakin dekat dengan Auto 2000 tentunya selama masa pandemi COVID-19. Jadi selain Auto Family bisa bernegosiasi dengan para wiraniaga kami untuk memilih kendaraan impian Anda, juga tentunya kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan talk show yang sangat menarik pastinya untuk disaksikan. Khusus hari ini kita juga akan menyaksikan bersama virtual launch dari New Innova dan New Fortuner yang pastinya harus kita saksikan bersama-sama. Tapi kali ini saya nggak sendiri karena sudah ditemani bersama Bapak Riki Rusdiono selaku Operation Manager Auto 2000 Jawa Barat. Halo Pak Riki. Halo, Andin. Apa kabar Pak? Baik, sehat. Baik ya, sehat harus sehat dong. Terus juga kegiatan makin lancar ya Pak? Alhamdulillah ya, tapi tetap tentunya kita harus menjaga protokol kesehatan ya. Oke, baik Pak Riki, sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol bareng narasumber kita di sore hari ini, kita akan sama-sama menyaksikan virtual lunch dengan CEO dan COO berikut ini. Life's a reminder that your every moment matters. You and I go together, seize every moment. Auto Family, sekarang kita sudah tersambung dengan Bapak Tujo Martogi Siahaan selaku Chief Executive Auto 2000 dan Bapak Ivan Pesadik selaku Chief Operation Auto 2000. Selamat sore Pak Martogi dan Pak Ivan. Selamat sore Andin, selamat sore semua Auto Family dimanapun Anda berada, salam sehat selalu. Selamat sore Andin, selamat sore Auto Family semua. Bagaimana kabarnya nih Bapak-Bapak, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat pastinya ya. Tetap pastinya harus selalu sehat lah. Oh iya, sekarang saya mau ke Pak Martogi dulu nih. Pak, hari ini ada yang spesial ya Pak ya kira-kira di Auto 2000? Benar sekali. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan rasa syukur karena kita semua masih diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti acara Ngopi 2000, ngobrol virtual bersama Auto Family. Ada dua hal spesial pada hari ini. Bukan begitu Pak Ivan? Ya, benar sekali Pak Martogi. Terima kasih sebelumnya kepada seluruh Auto Family yang sudah mengikuti acara ini. Pada kesempatan kali ini akan ada launching new improvement pada Toyota New Innova dan New Fortuner 2020. Tentunya kedua mobil ini adalah mobil yang sudah ditunggu-tunggu oleh Auto Family semua. Wow, menarik sekali ya Pak. Ini New Innova dan juga New Fortuner adalah salah satu mobil yang sangat diminati keluarga Indonesia. Apa betul nih Pak? Betul sekali. Saat ini telah hadir New Fortuner dan New Innova, di mana mobil ini tentu sudah menjadi mobil impian bagi seluruh Auto Family dengan segala keandalannya. Line-up Innova sudah sangat dipercaya untuk menjadi mobil impian keluarga Indonesia. New Innova hadir dengan desain yang lebih fresh,
lebih modern, sehingga lebih sesuai untuk mobilitas dan keamanan auto family semua. Pak Martogi sendiri juga menggunakan mobil dari New Innova ini nggak sih Pak? Pasti, saya merasa sangat puas menggunakan mobil Innova. Selama ini saya menggunakan mobil Innova dan tidak pernah beralih dari mobil ini. Mobil ini nyaman sekali. Saya sering menggunakan mobil Innova untuk berkeliling bersama keluarga. Mobil ini cocok sekali digunakan untuk suasana perkotaan, di mana Innova memiliki beragam fitur dan keandalannya. Innova juga sangat cocok dibawa, saya senang bersama keluarga pergi misalnya ke Cikole, jalan ke Lembang. Innova sangat nyaman dan sangat membantu mobilitas saya dan keluarga saya. Wow, keren sekali ya Pak New Innova ini. Kalau Pak Ivan nih, saya akan ke Pak Ivan. Bagaimana Pak Ivan, apakah ada pengalaman bersama dengan New Fortuner? Benar sekali, Andin. Kita juga kedatangan New Fortuner sebagai salah satu SUV terlaris di Indonesia. New Fortuner hadir dengan beragam fitur baru yang akan menunjang auto family semua untuk melakukan kegiatan adventure, khususnya saat bersama keluarga tercinta. Kebetulan rumah saya di Bandung dan saya bersama keluarga sering sekali menggunakan mobil New Fortuner untuk kegiatan sehari-hari ataupun kegiatan adventure. Karena memang lokasi geografis kota Bandung dan sekitarnya yang berada di dataran tinggi, saya merasa sangat gagah dan keren ketika menggunakan New Fortuner. Nah, keren sekali ya Pak Ivan di New Fortuner dan juga New Innova ini. Tapi nih Pak, kita masih ada satu hal spesial lagi untuk Auto Family, yaitu acara Ngopi 2000. Sebelumnya boleh dijelaskan nggak sih Pak, apa aja Ngopi 2000 ini? Jadi begini Andin, Ngopi 2000 adalah ngobrol virtual bersama Auto Family. Nah, ibarat minum kopi yang biasa kita sebut sebagai ngopi, Ngopi 2000 juga mengambil nilai-nilai kebersamaan dan saling bertukar informasi. Ibarat kita sedang ngopi bersama rekan kita, teman kita, ataupun keluarga kita. Jadi sekarang Auto Family, ngopi dulu yuk, ngobrol virtual bersama Auto Family semua. Luar biasa sekali ya Pak. Oh iya Pak, pada acara Ngopi 2000 hari ini kita akan juga kedatangan tamu yang spesial untuk keluarga besar Auto Family semua. Betul begitu Pak Martogi dan Pak Ivan? Ya, betul sekali Andin. Kita akan kedatangan Darius Sinatria dan Donna Agnesia sebagai pembicara kita dalam Ngopi 2000 hari ini. Kita sama-sama mengetahui bahwa Darius dan Donna adalah figur keluarga harmonis Indonesia yang bisa membagi pengalamannya untuk kita semua. Bersama mereka, kita akan membahas 5 kunci harmonis keluarga ala Darius dan Donna. Wah, menarik sekali ya Pak Martogi. Selain itu, Auto Family juga akan mendapatkan info mengenai bagaimana cara efektif untuk mengasuh anak selama di rumah saja. Hal itu tentunya menjadi hal yang cukup menantang bagi keluarga Indonesia di masa pandemi ini. Untuk Auto Family, dimanapun Auto Family berada, kami menyampaikan selamat menikmati acara ini. Semoga Auto Family semua bisa mendapatkan pengalaman dan ilmu yang bermanfaat setelah mengikuti acara ini. Oke deh, terima kasih Pak Martogi dan Pak Ivan atas kesempatannya kita ngobrol-ngobrol di lunch virtual ini. Pokoknya sehat selalu untuk Pak Martogi dan juga Pak Ivan. Salam Auto 2000. Bravo Auto 2000. Kita tadi sudah sama-sama menyaksikan tayangan virtual lunch New Innova dan New Fortuner, dan kita juga nanti akan melihat secara langsung bagaimana model dari New Innova dan juga New Fortuner. Tapi sebelumnya kita akan udah masuk ngobrol-ngobrol nih Pak, talk show, karena pastinya udah gak sabar banget ya. Ya. Saya yakin narasumber yang kita hadirkan hari ini pasti akan membuat obrolan kita makin menarik ya tentunya. Betul ya. sekali, karena ini beda dari yang biasanya, ini langsung satu paket. Langsung satu paket. Karena tentunya narasumber kita kali ini tuh menjadi inspirasi keluarga di Indonesia dan pokoknya family goal banget deh Pak. Iya. Oke deh, iya langsung saja tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung undang Darius dan juga Donna Agnesia. Halo. Selamat sore. Selamat sore. Silakan duduk. Waduh, Pak Riki, sekarang kita sudah bersama Donna dan juga Darius. Apa kabar nih?
Baik. Baik ya, Sehat. sehat ya. Tentunya di tengah pandemi COVID-19 ini pastinya lebih harmonis ya. Sesuai tema kali ini nih, 5 kunci keharmonisan keluarga ala Darius dan Donna. Amin, amin. Mudah-mudahan semuanya harmonis. Iya, tentunya harmonis. Pertanyaan pertama nih dari saya Iya, ya. dari Oh, Pak Riki buat, langsung. iya, buat Darius sama Donna nih. Berbicara tentang keharmonisan rumah tangga, yaitu khususnya terkait masalah dengan komunikasi. Kan kita sudah menjalani masa pandemi COVID ini kan udah hampir 8 bulan ya. Ya. Iya. Nggak berasa dari bulan Maret udah mulai kita ngerasain pandemi. Apa sih yang kalian rasakan selama pandemi ini khususnya terkait dengan hubungan antar keluarga? Jadi Donna sama dengan putra-putranya di rumah. Kemudian dengan semakin seringnya ketemu di rumah ini, apakah komunikasi jadi semakin lancar? Atau justru kan, jujur kata nih kan ada sebagian orang yang selama dia di rumah work from home, malah dia berkutat sama gadget, sama internetnya dia, begitu. Iya. Nah, menurut Darius sama Donna gimana nih? Silahkan Pak Darius. Ini pertanyaan yang menarik dan kayaknya setiap keluarga mengalami hal yang kurang lebih sama lah ya. Iya. Dipaksa untuk berada di rumah, mengubah rutinitas yang sebelumnya mungkin masing-masing punya aktivitas sendiri-sendiri gitu kan, papa mamanya kerja mungkin, atau kalau ada yang mungkin ibu rumah tangga atau bahkan bapak rumah tangga salah satu berarti yang kerja, ketemunya cuma terbatas gitu ya. Iya. Kayaknya waktu nggak cukup untuk bisa mingle bareng, untuk ngobrol bareng gitu. Sekarang di 8 bulan terakhir setelah pandemi ini, semua terpaksa berada di satu ruangan yang sama di rumah dan harus berinteraksi, harus bertemu Setiap hari. gitu ya. Tapi memang masing-masing menjalani dengan beda-beda mungkin ya. Kebetulan kalau keluarga kami memang dari dulu kami sebagai orang tua dan sebagai pasangan mencoba untuk bisa punya komunikasi, punya value komunikasi yang baik gitu. Jadi melalui apa ya, melalui hal-hal kecil sebenarnya. Kalau sama anak-anak menyapa, lalu mengungkapkan rasa. Katanya kan anak kecil itu harus dipeluk minimal 12 kali sehari gitu kan. Jadi kita sering tuh meluk anak-anak. Kalau 12 mereka kali sehari belum minimal 12 kali dipeluk tuh. Jadi sebenarnya kan interaksi gitu ya. Skin to skin itu penting gitu Iya, sama iya, anak-anak iya. supaya mereka ngerasa mereka tuh disayang, mereka tuh punya value juga, diri mereka tuh ada gitu Oke. kan. Itu biasa kita lakukan gitu. Lalu kita juga biasa untuk menyampaikan perasaan seperti I love you gitu, aku sayang sama kamu gitu. Itu udah kayak percakapan yang biasa sama anak-anak gitu. Bahkan yang paling kecil sekarang Sabrina itu bisa, kalau misalnya dia punya kebiasaan I love you papa, I love you mama gitu, I don't wanna leave you gitu. Itu bisa diulang berulang kali gitu. Dan itu dan kita nggak pengen itu cuma jadi kebiasaan ya, tapi tetap jadi sesuatu yang meaningful gitu. Oke. Dari hal-hal yang kecil, kita biasanya juga punya waktu untuk kalau weekend itu kita ngumpul bareng, kita masakin buat anak-anak atau kita keluar pergi gitu. Nah, Darius karena naik sekarang motor sama anak satunya yang mana gitu ya. kalau motoran Tahu aja Bapak. gitu, atau quality time, me time papa mamanya gitu. Oke. Entah dinner, entah nonton gitu. Nah, sekarang yang nggak bisa dilakukan di luar ya kita convert. Itu tetap jadi rutinitas, tetap jadi kegiatan kita, tapi mungkin semuanya di rumah. Dan puji Tuhan sih sama lah, masalah pasti ada, problem pasti ada, tapi kita udah punya cara untuk problem solving yang kita semua nyaman dan kita bisa ngelewatin 8 bulan ini dengan positif, dengan tetap, kan ini ujian ya buat rumah tangga Iya. juga sebenarnya. Iya. Sebaik apa tingkat komunikasinya dan ikatan di antara anggota keluarganya gitu. Kita ngerasa sih semuanya so far baik-baik aja dan justru malah bondingnya makin kuat sih. Kita makin bisa ngelihat anak-anak perkembangannya seperti apa setiap hari. Bapaknya terutama ya, karena kan HP dulu kan biasanya sebelum pandemi Darius setiap hari pasti otomatis dia pasti keluar rumah. Oke. Kadang ketemu sama anak-anak mungkin waktu quality time-nya banyak mungkin pas weekend. Itu pun juga kalau misalnya nggak ada kerjaan atau nggak ada main motor gitu ya, nggak ada aktivitas lain gitu. Jadi sekarang dia benar-benar yang setiap hari bisa lihat anak-anak dari mulai dia bangun sampai kita mau tidur lagi gitu kan. Kalau dulu kan mungkin Darius bangun anak-anak udah berangkat sekolah, anak-anak tidur Darius baru pulang kayak gitu-gitu. Jadi memang justru sebenarnya kalau dulu kan biasanya pas liburan aja kita benar-benar yang 24/7 sama anak-anak, bangun tidur lihat anak, ini biasanya pas liburan 2 minggu lah waktunya ya. Sekarang kayak liburan panjang 8 bulan tapi di rumah aja gitu, karena tiap hari ketemu sama anak-anak. Dan memang aku selalu berpikir bahwa gini,
rumah itu seharusnya buat sebuah keluarga menjadi tempat yang paling nyaman dan paling aman gitu buat kita gitu kan. Dan tentu saja lebih justru kalau aku merasa bersyukur sih ini jadi di rumah terus gitu karena selama 14 tahun menikah sama Darius belum pernah jadi full time mommy. Jadi karena selama ini masih bekerja, jadi selalu keluar rumah kalau bekerja. Sekarang justru tiap hari tetap bisa produktif, tetap bisa bekerja, tapi tetap bisa jadi ibu yang benar-benar tiap hari ada buat anak-anaknya, menyiapkan segala sesuatunya dari pagi sampai malam gitu kan. Biasanya kan memang untungnya punya support system di rumah, tapi gimana pun beda rasanya ketika kita benar-benar bisa menyiapkan semuanya anak-anak di rumah. Dan anak-anak sampai aku nanya, gimana kalau mau papa seneng nggak mau papa di rumah? Seneng. Jadi banyak hal yang kayak dulu mungkin kita jarang bisa makan siang bareng, makan malam ini bisa tiap hari makan sama-sama, berdoa sama-sama gitu. Walaupun mungkin ya ada tantangannya ketika harus belajar online dan segala macam, pasti pegang gadgetnya lebih panjang, lebih lama dibanding yang dulu mungkin cuma boleh di weekend gitu. Tapi itu ya memang tugas kita akhirnya untuk selalu mengingatkan anak-anak. Tapi intinya memang yang penting kita semua berada di dalam rumah tuh tetap merasa nyaman gitu. Dan aman gitu. Bukan hanya sebagai pasangan tapi juga sebagai orang tua dan anak-anak sama kita. Bukan yang aduh mama papanya di rumah terus nih pusing gitu. Jangan sampai gitu kan. Iya betul. Betul, pasti ada berkah ya tentunya di balik semua ini ya Mbak Dona. Terus tadi juga bilang bahwa pastinya kan ini ada belajar dari rumah begitu ya. Sekarang menyingkapi hal tersebut biasanya kan ada orang tua tuh yang kadang nggak sabar atau kayak gimana. Untuk Dona sendiri sama Darius seperti apa sih menyikapi anak-anak untuk learn from home ini? Memang beda banget sih ya, beda banget gitu. Kalau dulu anak-anak berasa memang lebih disiplin gitu kan. Mereka bangun memang kebetulan anak kita tuh semua morning person. Jadi jam 5 tuh pasti mereka udah bangun sendiri tanpa harus dibangunin. 5:30 mereka jam 6 tuh kadang yang nomor 2 apalagi itu udah di bawah di meja makan udah duduk tinggal mau sarapan 6:15 tuh udah berangkat ke sekolah gitu. Sekarang karena mungkin sekolahnya tinggal kadang mungkin nggak mandi, tinggal ganti baju, cuci muka, gosok gigi depan laptop atau depan gadget gitu kan langsung sekolah gitu. Jadi lebih merasa mereka justru aku ngerasa mereka lebih santai. Cuma untungnya mungkin kita anak-anak udah lebih besar ya. Jadi kita memang Darius dan aku selalu berdiskusi sama anak-anak mulai dari pandemi ini terjadi mulai bulan Maret ketika mereka harus dipaksa sekolah dari rumah gitu kan. Kita selalu update kondisinya seperti apa dan kenapa mereka harus belajar di rumah, kenapa mereka nggak bisa beraktivitas seperti dulu gitu-gitu. Dan awalnya mungkin ya ada yang ngerasa bosan atau apa pasti. Cuma memang karena kita selalu bilang bahwa ini bukan cuma kalian yang ngalami, ini seluruh dunia mengalami dan bukan cuma kalian yang harus belajar dari rumah gitu kan. Dan akhirnya mereka bisa ngerti bahkan sampai akhirnya ngerasanya sangat nyaman berada di rumah. Kita ajakin pergi juga nggak mau gitu. Mager banget gitu. Ayo paling kan perginya ke supermarket ya belanja mingguan atau apa gitu. Itu pun sampai enggak deh aku di rumah aja gitu. Dan ya karena mereka sudah lebih besar, jadi kan kelas 4, kelas 6 sama SMP kelas 2. Jadi kelas 8 lah ya sekarang bilangnya. Jadi mereka sudah lebih bisa, kita cuma tinggal kontrol aja, nggak yang benar-benar harus dipantengin duduk di sebelah gitu kan, ngawasin sampai mereka selesai sekolah enggak gitu. Jadi aku tinggal ngecek udah gimana tugasnya dan kan tiap hari selalu dapat laporan juga dari gurunya karena kita ada grup WhatsApp gitu ya. Jadi memang segala sesuatunya sejauh ini sih bisa dikontrol, kecuali kalau ada hal-hal yang aku rasa aku butuh bantuan Darius untuk ngomong sama anak-anak gitu, baru kita diskusi sama-sama, baru bapaknya ditarik-tarik untuk urusan. Bapak nanti dulu motornya ya, bantuin dulu gitu. Ini mungkin lebih spesifik nih pertanyaan buat Dona nih, terkait dengan learn from home. Apa sih siasat dan metode yang Dona lakukan dalam mensiasati mendidik selama pandemi ini dengan cara learning from home? Iya, memang kalau misalnya dulu kebetulan sekolahnya anak-anak itu orang tua memang selalu dilibatkan gitu. Walaupun mereka berangkat ke sekolah tapi kita sering banget komunikasi, bahkan orang tua sering ada pertemuan orang tua. Jadi kebetulan sekolahnya anak-anak tuh bukan tipikal yang istilahnya di sini bukan tempat penitipan anak. Jadi orang tua memang dilibatkan. Jadi sekarang memang ketika tempatnya berubah dari sekolah, sekarang belajarnya di rumah. Jadi nggak terlalu berubah jauh gitu. Dan sebenarnya kan yang agak kewalahan waktu bulan Maret itu kan Pak, karena kan itu baru mulai kan, itu yang mungkin sekolah juga masih mencari bentuknya gitu. Dan kalau sekarang mereka udah lebih banyak penyesuaian, cuma memang tantangannya selain koneksi, masalah
internet gitu kan, apa suka nggak nyambung. Nah itu kadang anak-anak tuh suka jadi alasan gurunya keluar dari mana Google Classroom lah atau Zoom meeting lah atau apalah gitu kan. Jadi ada alasan sama mereka, kok duduknya santai sih, kok kamu nggak di depan meja? Enggak, gurunya lagi sinyalnya jelek. Jadi ada alasan jadi keluar, aku nggak masuk atau apa gitu. Jadi memang tugas kita orang tua memang ya selain dulu mereka itu juga pasti kan ngecek lah PR-nya, ulangannya, ada update apa, itu kan memang tetap juga harus dilakukan. Cuma bedanya sekarang itu dilakukan di rumah. Jadi sebenarnya lebih buat kita justru lebih bisa mengawasi gitu apa yang anak-anak lakukan, gimana sikapnya dia ketika di sekolah. Mungkin itu akhirnya terlihat ketika berada di rumah gitu. Dan aku bukan tipikal orang yang apa-apa dibawa stres gitu, enggak. Dan untungnya mungkin sama Darius karena kita punya komunikasi yang baik, dia juga mau bantuin gitu. Walaupun mungkin pada saat anak-anak jam belajar dia mungkin belum bangun gitu ya, atau masih istirahat atau belum turun ke bawah, belum lihat proses belajar seperti apa. Tapi kita selalu berkomunikasi tentang itu. Dan kemarin juga bantuin ya, kamu bantuin PR-nya Diego ya? Iya, lucunya kan anak-anak itu beda umurnya nggak terlalu jauh. Jadi kakaknya biasanya bantuin adiknya. Mereka sambil bercanda-bercanda gitu kan, terus kadang kita suka ngawasin gitu, suka ikut nimbrung gitu, benerin jawaban atau gimana mereka melihat satu soal atau satu pertanyaan gitu. Itu jadi hal yang menarik juga, karena sebelum pandemi jarang banget, karena mereka juga di sekolahnya kebetulan nggak terlalu banyak PR gitu, tapi nggak terlalu banyak tugas. Tapi dalam situasi pandemi ini belajar di rumah, kebetulan jam belajarnya jadi lebih sedikit, mereka dapat ketambahan tugas. Nah kadang tugas ini yang karena biasanya nggak ada tugas, terus tiba-tiba ada tugas, suka kelupaan gitu kan, nanti panik, aku harus ngumpulin soal ini, nangis gitu kan, kita tenangin, udah tenang aja dulu, kerjain aja gitu. Kalau nggak mulai kerjain nggak akan selesai juga kan. Ayo sekarang tenangin diri dulu, minum air putih, cuci muka, udah tenang, ayo kita kerjain, kita temenin, pasti bisa, pasti selesai gitu. Kita encourage mereka aja gitu, kita support mereka supaya mereka tetap positif lah gitu. Karena kadang kan juga buat anak-anak stres ya. Mungkin mereka juga nggak sadar dan belum tahu stres itu apa gitu. Tapi setiap hari mereka harus belajar di situ. Biasanya interaksi sama teman bisa bercanda, ini nggak bisa gitu kan. Ketemunya sama kakaknya lagi, sama adiknya lagi gitu. Jadi situasi yang baru, banyak adjustment dan ya kita sebagai orang yang lebih tua, sebagai orang tua mereka harus hadir untuk bisa mensupport mereka melewati. Iya. Adaptasinya dilakukan sama semua, dan yang mungkin salah satu tantangan lain selain masalah sinyal dan koneksivitas gitu ya, itu juga pasti gimana cara membatasi mereka menggunakan gadget hanya untuk sekolah gitu. Karena kan sulit juga gitu, mereka bilang oke aku lagi ngerjain tugas kok gitu, dan kita nggak pengen jadi orang tua yang mana coba mama lihat, nggak, anak itu kan jadinya Ada bohong lagi terus Mobile apa. Legend gitu. Iya mungkin ya Pak, lagi mulai nonton YouTube atau apa gitu kan. Tapi terus yang penting aku selalu bilang gini, mama sama papa kasih kepercayaan kalian, kasih gadget ini, tolong kontrol sendiri. Kalau kalian nggak bisa kontrol sendiri, mama papa yang kontrol, mau yang mana gitu kan. Jadi kita kasih pilihan sama mereka, dan paling nggak mereka tahu konsekuensinya seperti apa gitu untuk pemakaian gadget, misalnya di luar jam pelajaran sekarang ini mesti kayak gimana gitu ya. Jadi memang ada term and condition yang harus kita Misalnya komunikasikan. kalau lagi di kelas kan di mute volume mereka gitu kan, terus mereka nonton yang lain. Ini pakai headset tapi ternyata colokannya beda, bukan ke yang sekolah tapi ke yang lain, ada aja gitu. Begitu ketahuan kan langsung dimatiin. Panik. Kamu ngapain? Enggak, aku ini ngerjain tugas. Dek, kalau ngerjain tugas ngapain dimatiin gitu kan. lucu tapi jadi makin mengenal anak-anak lah kita karena tiap hari kan ketemu gitu. Jadi selain komunikasi yang dibangun oleh Donna dan juga Darius ya di dalam satu keluarga ini poin kedua yaitu kuncinya adalah saling percaya. Nah, bagaimana sih ini mungkin ada cara selama 14 tahun ya? Tahun ini 14 tahun berumah tangga, gimana sih untuk menjalin rasa percaya antara Donna dan Darius? Mungkin juga tadi yang disampaikan Donna ada ke anak-anak juga, begitu, seperti apa sih? Iya, kayaknya kalau ngomongin soal kepercayaan, salah satu yang penting banget ya dalam membangun rumah tangga, dalam berpasangan juga gitu. Dan kan katanya kepercayaan itu didapat bukan diberikan gitu kan. Jadi memang ya harus dari dua belah pihak sih. Artinya kita sama-sama mencoba untuk menjaga kepercayaan itu, membangun kepercayaan itu dengan segala hal, dengan yang kita lewati. Dan itu by time sih, kita nggak bisa minta menuntut ya kamu percaya dong gitu, tapi kita do nothing juga gitu, atau malah melakukan hal-hal yang bikin pasangan kita justru nggak bisa percaya sama kita gitu. Pun ke anak-anak
anak-anak juga sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan diri mereka dengan kita sebagai orang tua memberikan kepercayaan gitu, memberikan kepercayaan untuk bahwa ya kamu bisa mengatur prioritas dalam keseharian kamu bisa membatasi gadget, kita kasih gadget atau kita bolehkan main game tapi kontrol sendiri waktunya gitu ya. Kita hadir mengingatkan, ayo udah main berapa lama, udah berapa jam gitu atau sharing gitu. Itu proses yang sangat panjang sih. Nggak bisa kita mungkin ngelewatin sebagai pasangan mungkin di 3 tahun pertama kita penyesuaian termasuk membangun kepercayaan gitu ya. Jadi kalau saya suka syuting sama lawan main gitu kan, di lokasi ngapain gitu kan, ngapain gitu. Itu pasti butuh waktu dan ya along the way akhirnya puji Tuhan kita bisa ngelewatin semuanya, masalah-masalah komunikasi, masalah kepercayaan gitu. Namanya cemburu pasti ada. Setiap pasangan kalau nggak cemburu berarti mungkin udah dingin gitu ya. Udah nggak ada rasa, udah nggak ada feelingnya lagi gitu. Cemburu itu bagus tapi ya memang harus pada porsi yang pas gitu. Jadi, jangan cemburu buta ya katanya gitu. Iya. Jangan cemburu menguras hati. Oke. Aduh, kayaknya Pak Riki juga sama nggak nih? Pak Riki gimana? Ya kebetulan saya juga udah berkeluarga nih ya. Udah lebih lama lagi ya. Udah lebih lama ya, bagus loh, udah pengalamannya udah lebih banyak. Saling percaya itu emang paling menurut saya juga penting lah ya. Tapi ada Kunci, satu ya. hal lagi yang saya rasakan itu adalah terkait dengan saling menghargai, Ya. ya kan? Nah saat ini kan kita udah ngelewatin jalanin masa pandemi 8 bulan, kemudian sering di rumah, terus pasti beberapa kali pasti ada sering ketegangan yang terjadi gitu kan. Ada yang sering, kalau di rumah saya yang sering terjadi ketegangan gara-gara kalau kuota internet habis nih kalau Nah, ketika intensitas kita semakin tinggi ketemu pada saat masa pandemi, bagaimana sih caranya Darius sama Donna mengatasi ketegangan itu sendiri? Kemudian bagaimana cara kalian juga untuk bisa menghargai pendapat masing-masing anggota keluarga, walaupun bukan berarti anak itu juga nggak kita hargai kan, Iya, itu pendapatnya, betul. atau sebaliknya. Bagaimana menurut Darius sama Donna? Iya. Prahara. Kalau bicara prahara dalam rumah tangga, sepertinya setiap rumah tangga juga pasti akan mengalami. Kita berdua juga ada gitu momennya ya. Entah karena triggernya apapun itu gitu kan. Dan tinggal di rumah terus-terusan ketemu kalau kata Donna 4L lo lagi gitu kan. Itu juga bisa jadi trigger untuk friksi-friksi dalam rumah tangga gitu. Tapi mungkin kita cukup balik lagi ya yang tadi aku bilang, kita cukup beruntung bahwa kita udah ngebangun satu sistem komunikasi yang cukup baik gitu. Artinya kalau ke anak-anak pasti kita ngasih ruang ke mereka, karena apalagi yang gede sekarang kan udah masuk ke remaja ya, udah 13 tahun mau 14 gitu. Jadi cara komunikasinya udah beda. Kita nggak bisa kayak 2-3 tahun yang lalu ngobrol sama dia gitu, dan sangat kritis, sangat logical juga gitu kalau ngobrol sama dia. Kita kasih kepercayaan ke mereka dan memang saling dalam segala hal ya, saling menghargai, saling percaya, saling mau untuk mendengarkan, dan yang mungkin yang terutama juga saling mencintai dan mengasihi gitu, karena dengan kasih itu kayaknya semua sekat-sekat yang jadi barrier itu bisa runtuh gitu. Dan ketika ada muncul masalah biasanya memang kalau ke anak-anak kita menasehati lalu menegur itu kalau udah berulang kali dan masalahnya itu lagi kita tegur gitu ya. Cuma memang kita mencoba untuk komunikasi yang baik, sebisa mungkin nggak ada kalimat-kalimat yang keras atau Nada dengan tinggi. volume yang tinggi gitu ya. Jadi kita coba bicara sama mereka supaya mereka juga terbiasa untuk bicara sama kita, karena pengennya makin gede kan makin deket nih kayak temen. Kalau kita udah terbiasa keras kan akhirnya komunikasi satu arah, dan nantinya mereka akan ada di satu titik udah ngerasa nggak nyaman, nggak percaya, dan mereka nggak mau bicara lagi sama kita, nggak mau terbuka lagi gitu. Jadi itu memang harus dipupuk dari kecil gitu. Kalau misalnya ada yang punya problem sekarang belum seperti itu komunikasinya, mungkin masih ada waktu untuk mencoba sebelum nanti anak-anaknya udah dewasa, karena makin besar makin sulit untuk kita kontrol, karena dia akan semakin jadi individu yang utuh gitu kan, udah punya karakter sendiri gitu. Nah kalau sama pasangan pun ya sama gitu, kita mencoba untuk komunikasi dengan hal-hal yang simple. Kalau begitu ada masalah biasanya kita cenderung ngobrol
Jadi adalah tensinya misalnya gitu kan, sebel atau nggak suka dengan apa yang diomongin atau dilakukan gitu. Tapi biasanya nyelesainnya bukan dengan berantem, tapi ngobrol. Nah ini juga penyesuaiannya ya di 3 sampai 5 tahun pertama lah. Karena kalau Dona mungkin tipenya, mungkin secara general ya, perempuan lebih suka untuk kalau ada apa-apa cepet diselesaiin Diomongin, gitu ya. kan, langsung pengen diobrolin gitu. Sementara aku mungkin orangnya sedikit agak temperamen, jadi pengen nahan diri dulu, tunggu dulu, biar tenang dulu. Kalau udah tenang, Baru ngobrol. baru kita ngobrol gitu. Daripada kita sekarang lagi emosi, lagi panas, terus kita tuangkan, kita bahas, yang ada justru logika kita nggak jalan, nggak rasional, dan kita cuma nambah masalah baru dan inti masalahnya nggak selesai gitu kan. Tapi kalau kita ngobrol, kita bisa bicara, kita bisa diskusi sebagai dua orang yang dewasa. Dan akhirnya kita bisa berusaha untuk mendengar juga karena udah nggak ada ego, udah nggak ada emosi di situ gitu kan. Mencoba untuk memahami, mencoba untuk mengerti. Oh dari sudut pandang kamu ternyata untuk masalah ini seperti itu. Mungkin nggak di saat yang sama terus langsung bisa diterima dan dimengerti gitu kan. Pasti takes time juga untuk berubah, apalagi hal-hal yang udah jadi kebiasaan bawaan gitu kan. Ya itu akhirnya berproses cukup lama sehingga sekarang kalau udah ada masalah ya udah. Udah tahu Biasanya lah. Dona, tahu caranya. Udah ya tahu udah tinggalin dulu aja deh gitu kan. Ntar ada waktunya tuh, ada waktunya ngobrol atau aku yang deketin gitu kan. Iya. Kadang masalahnya masalah lain bukan di rumah, tapi karena bikin stres jadinya nggak mau diganggu dulu deh gitu kan, diemin dulu aja gitu, bisa kayak gitu juga sebenarnya kan. Jadi itu ya mungkin tiap pasangan akan menemukan balance yang beda-beda ya. Iya. Tapi kalau buat kami berdua kurang lebih sih itu cara-cara kami untuk jaga komunikasi dan kita saling respect untuk ngasih ruang juga ketika ada masalah. Kita mau untuk mendengar, kita mau untuk belajar memahami dan melihat dari perspektif pasangan kita, nggak cuma dari sudut pandang kita sendiri. Gitu. Yes. Mungkin ada tambahan nih dari Itu yang bener mau banget semua yang disampaikan. dia jelasin memang bener Iya. gitu. Kayak misalnya kayak aku cerita contoh sedikit ya. Ini kan kayak di rumah lagi renovasi gitu kan. Terus kan kadang laki-laki lebih ngerti lah masalah struktur bangunan, masalahnya. Sementara dari situ tipikal orang yang milih segala sesuatu harus sama-sama. Mau milih cat, milih tegel, milih vinil, milih apa tuh harus bareng-bareng sama aku. Sementara kadang kita perempuan nggak terlalu ngerti gimana cara masangnya, aplikasinya, masalah tembok itu pasal paralon dan segala macam. Sebenarnya dia kadang ini deh, dia pokoknya kasih tahu aku ini gini, menurut kamu gimana? Aduh saya pusing deh. Terus aku nanya, ntar nanyanya ngomongin yang lain, dia kesel kali kan gitu. Dan itu kalau misalnya udah kayak gitu ya udah aku diemin. Kalau misalnya mungkin maksudnya dia sudah jelasin sama aku, cuma akunya nggak ngerti gitu kan. Namanya perempuan juga suruh mikirin masalah paralon atau apa gitu. Dia bilang bukan itu maksudnya gitu. Jadi mungkin ngomongnya agak kenceng sedikit gitu. Terus kita kalau udah gitu, kalau dulu mungkin aku nangis atau aku dulu sebel atau apa. Kalau sekarang udah diemin aja dulu. Ya udah ntar aku kemana dulu, ntar baru kalau udah enakan baru ngomong lagi. Jadi maksudnya tadi apa? Masih didetilin kayak gitu dulu. Dan itu memang perlu proses belajar sampai yang benar-benar akhirnya gue tahu dia seperti itu dan Darius tahu juga aku tipikalnya kayak apa. Jadi sekarang kita udah lebih enak, malah kalau udah kayak gitu jadi bahan bercandaan gitu. Oh gitu aja marah gitu, makanya jangan ngambek-ngambek, jangan galak kata apa gitu. Dia juga suka ngomong gitu kayak aku. Jadi kita sekarang udah lebih ya karena semakin hari karena kita belajar karakter pasangannya, jadi makin tahu dan jadi udah lebih enak lah. Kalau dulu mungkin baperan atau apa gitu, perempuan apalagi ya Bu ya. Iya lagi. Iya benar-benar. Baperannya lebih tinggi gitu ya Tapi dibandingkan memang intinya laki-laki. memang kita sama-sama mau belajar dan mau Iya. saling mengenal, dan itu penting, dan itu pasti butuh waktu seumur hidup ya Pak. Ya, apalagi Pak Riki udah makin lama, kita baru 14 tahun ya kan, masih panjang perjalanan. Memang masih banyak prosesnya ya, butuh prosesnya yang panjang. Aduh, saya harusnya banyak-banyak belajar sama Pak Riki dan Dona juga Darius ya. Ini seperti apa nanti pastinya juga Auto Family sangat-sangat ingin tahu juga nih. Tadi sekarang poin keempatnya adalah quality time. Di masa pandemi COVID-19 ini tadi kan sudah dibilang banyak berkumpulnya sama anak-anak, tentunya apalagi sama keluarga apalagi. Apa saja sih untuk mengisi quality time ini sih di masa pandemi? Banyak banget ya, nggak banyak ada banget. habisnya kayaknya. Dari mulai main game bareng,
Bapaknya yang main game marah. ya bercanda-bercanda gayanya anak-anak lah. Mereka punya apa namanya permainan sendiri yang mereka bertiga tuh bisa ketawa-ketawa nggak berhenti gitu. Atau Nyuruh ngobrol bapaknya jadi gitu. papa Terus monster. masih suka kalau weekend biasanya mereka suka tidur di kamar kita gitu kan, rame-rame gitu. Terus atau kita yang nemenin mereka tidur, biasanya makan siang bareng, doa bareng, banyak hal yang bisa dilakukan. Dan ada rutinitas yang sebelumnya itu karena kesibukan kita nggak bisa temenin mereka, kita nggak bisa ada untuk mereka. Sekarang jadi benar-benar Lebih sering. Iya, sering banget gitu. Mereka apalagi sekarang kan anak-anak yang 2 main bola kan. Dan udah mulai bergulir sebenarnya ya usia anak-anak itu. Jadi kita temenin tiap Sabtu dan Minggu bergantian gitu, karena bapaknya naik motornya, ya udah pas mereka off nggak ada pertandingan baru naik motor. Itu me time bapaknya, perlu juga me time bapaknya. Kalau me time ibunya kayak gimana nih? Kalau me time ibunya, karena ada Kalau me anak yang time cewek kan. ibunya bisa tidur siang dengan tanpa diganggu anak-anak, udah me time. Tapi memang apa ya, sekarang memang jadi, dulu mungkin jadi quality time, sekarang justru quality and quantity-nya lebih bisa terpenuhi gitu ya. Dan kayak biasanya kan kalau dulu mungkin ada saatnya memang kita benar-benar pergi quality time itu karena pergi liburan gitu ya, sekeluarga pada saat anak-anak liburan sekolah, sama kalau tahun baru akhir tahun gitu, libur akhir tahun. Aku sama Darius memang sudah komit, kita nggak pernah ngambil kerjaan, jadi memang selalu itu benar-benar waktunya saat sama anak-anak. Karena aku udah bilang, kita udah setahun, mungkin dalam waktu setahun kamu udah kerja terus gitu kan, paling nggak 2 minggu kali 2 sebulan gitu dalam setahun yang benar-benar bisa waktunya sama anak-anak gitu, karena kan waktu cepet banget ya Pak Riki ya. Dan itu kita nggak bisa ngulang momen gitu. Jadi memang ketika memang saatnya sekarang kayak berada di rumah terus, udah nikmatin aja gitu waktunya gitu. Tapi kan kita juga tidak pernah berhenti berusaha dan segala macam gitu ya. Jadi intinya ketika saatnya sekarang kadang kan biasanya bapak-bapak kan kalau biasa rutin ke kantor kerja terus di rumah terus pasti ada lah gitu momen yang mungkin jenuh, bosan apa segala macam gitu ya. Dulu Darius juga gitu, kalau liburan juga bosan gitu, kelamaan gitu, yang nggak aku karena biasanya kerja gitu. Terus jadi aku bilangnya nikmatin aja, semua pasti ada waktunya yang memang harus kerja. Nanti kalau begitu udah mulai jadwalnya udah masuk semua, kamu udah mesti sibuk lagi, waktunya udah mesti cari lagi quality time bersama anak-anak dan keluarga gitu. Jadi kemarin kita sih bersyukurin saja ya. Bukan disyukurin ya, disyukurin. Disyukuri. Nah, bicara liburan nih ya kan, liburan adalah sebagian dari kita bagaimana menjaga quality time. Ya. Saya sih sering lihat tuh Darius sama Donna kalau lagi trip backpackeran gitu kan, datang sampai hotel udah tengah malam, gimana tuh di Europe ya. Nah, dalam suasana pandemik seperti ini kan, pergerakan kan kita dibatasi, kita nggak bisa langsung banyak berinteraksi sama orang. Kira-kira strategi apa nih Darius sama Donna untuk lakukan liburan dalam kondisi situasi pandemi seperti ini? Ya, beberapa kali kita udah coba untuk ajak anak-anak keluar ya, untuk berlibur, getaway lah, short getaway gitu. Ya kita pilih destinasi yang memang bisa dicapai dengan kendaraan pribadi. Road trip ya gitu. Road trip. Ya, Kita karena kebetulan suka road trip Pak, keluarga yang suka road trip. Kita udah berapa, selalu ya, setiap kali liburan pasti ada road tripnya ya. Pasti ada road tripnya. Sejak 2016 lah, anak-anak udah mulai besar gitu kan, udah mulai nggak terlalu barang bawaan balitanya udah nggak terlalu banyak gitu ya. Bawa sendiri udah ya. Itu kita mulai road trip bener-bener berlima gitu. Di berbagai macam negara gitu. Jadi kemarin kita coba waktu pandemi, kita udah jalan ke Bandung, kita naik mobil dari rumah ya, destinasi mungkin 2,5 jam gitu ya. Terus kita stay 2 malam di sana, terus pulang lagi gitu. Atau kita sekarang lagi rencana mau camping juga kan, lagi ngetren ya, semua orang ke outdoor gitu kan. Cuma pusing nih kalau camping, masalahnya anak-anak kan weekdays sekolah, weekendnya mereka udah ada pertandingan bola kan, jadwal bola. Jadi sementara kalau weekdays kita camping, di tempat campingnya belum ada sinyal juga kan, nggak bisa sekolah. Ini gimana ya ngaturnya. Cuma itu jadi satu hal yang memang kita enjoy banget berkendara di ruang yang lebih kecil lagi gitu kan, bareng sama keluarga berlima, berjam-jam gitu. Itu interaksinya antara kita tuh bener-bener itu quality time banget gitu.
kita bisa ngobrol, bisa nyanyi bareng, bisa bercanda bareng, cerita segala macam, dan anak-anak tuh nggak kehabisan cerita gitu. Iya. Sepanjang perjalanan mereka bisa ngobrolin segala macam dan bertanya banyak hal yang kadang kita tuh itu apa gitu, apa yang ditanya, jawab kita udah kehilangan informasi gitu kan. Jawab apa, ntar ya papa coba Google dulu ya, atau kita Google sama-sama nanti kalau udah sampai tujuan, sampai hotel gitu. Jadi itu bener-bener bonding yang kuat banget sih. Ya, dan Perjalanan mereka nggak pernah liburan itu. bosan gitu, berada duduk di mobil berjam-jam gitu, nggak pernah bosan. Makanya kita seneng gitu ngajakin mereka road trip. Betah dia. Karena betah, jadi nggak rewel, nggak pernah ngerepotin gitu. Jadi tiap kita pergi liburan kemanapun gitu diusahakan pokoknya gimana caranya, karena kalau dengan kendaraan itu kan, dengan mobil kita bisa banyak hal yang bisa dilihat gitu Iya. kan. Kadang kita nggak bisa lihat ketika naik pesawat atau apa gitu, dan apalagi kalau misalnya kalau sampai kayak Indonesia, daerah pedalaman tuh cuma banyak Bagus pemandangan banget, cantik gitu yang memang bisa kita lihat gitu. Jadi setiap kalau bisa memang ya pokoknya kalau misalnya kayak kalau di Indonesia ke kota besarnya aja, setelah itu kita dengan kendaraan pribadi atau kita sewa mobil atau apa gitu. Tapi senang banget road trip memang. Oke, sebagai keluarga yang senang trip, ini kayaknya New Fortuner dan New Innova ini cocok banget nih Iya, untuk family keluarga. banget Iya, ya. family banget untuk keluarga Dona dan juga Darius. Oke deh, Dona, Darius, dan Pak Riki, kita akan sama-sama melihat bagaimana nih detail dari New Innova dan New Fortuner, tentunya sekaligus untuk melihat juga pada para Auto Family seperti apa. Mari kita saksikan tayangan berikut ini, merupakan penjelasan dari Auto Expert. Selamat sore. Hari ini saya akan memperkenalkan dua model Toyota baru, yaitu New Kijang Innova dan juga New Fortuner. Oke, pertama kita akan bahas New Kijang Innova. Sejak generasi pertama Kijang di tahun 1977, mobil ini mengalami evolusi sampai dengan sekarang di generasi ke-6. Sudah total 2 juta unit Kijang Innova dipercaya oleh keluarga Indonesia. Kijang Innova terus memperkuat DNA-nya sebagai mobil keluarga yang menawarkan durability, kenyamanan, dan juga peace of mind. Toyota melanjutkan komitmennya untuk mendukung mobilitas dengan memberikan ever better car bagi keluarga Indonesia. Dan pada Q4 2020 ini, Toyota memperkenalkan New Kijang Innova. New Kijang Innova didevelop dengan mempertahankan konsep 7-seater family car yang menawarkan premium feeling dengan mengutamakan kenyamanan dan keamanan dalam menemani perjalanan keluarga di Indonesia. Konsep eksterior adalah confident dan prestige, terlihat pada new design dari grille dan juga bumper yang terlihat lebih confident. Dan kini juga alloy wheel menggunakan two-tone yang lebih sporty. Di dalam interior, warna kursi Noble Brown yang lebih premium dilengkapi dengan 9-inch screen entertainment unit untuk menambah kenyamanan keluarga Anda. Pada New Kijang Innova ini juga, Toyota merilis varian baru yaitu G Luxury dan V Luxury yang sudah dilengkapi dengan captain seat pada baris keduanya. Oke, berikutnya kita akan bahas New Fortuner. Fortuner dirilis di Indonesia sejak tahun 2005 dan sampai dengan sekarang di generasi kedua Fortuner ini sudah 220.000 unit menemani perjalanan keluarga di Indonesia. New Fortuner didevelop dengan konsep 7-seater SUV yang tough dan menonjolkan aura urban stylish. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga modern Indonesia terhadap SUV yang powerful dan stylish. Konsep eksterior adalah tough dan gagah, terlihat pada new design front grille dan juga front bumper, dilengkapi dengan new headlights dan juga new sequential turning side lamp yang lebih modern. Dan juga pada New Fortuner, new alloy wheel design yang lebih dinamis, dilengkapi dengan lampu belakang dengan desain baru yang lebih advance. Dan di dalam interior, warna kursi hitam New Fortuner yang lebih sporty, dilengkapi dengan 9-inch screen entertainment unit, sudah memiliki fitur surround monitor. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan selamat sore. Nah, setelah bersama-sama kita lihat tayangan tadi, saat ini kita ada di sebelah kiri saya ada Toyota New Fortuner dan sebelah kanan saya ada Toyota New Innova.
Gimana nih menurut Darius sama Dona nih tentang New Innova dan New Fortuner kita ya, kali ini akan Keren. sebentar lagi di launching. Iya, makin keren dan selalu ada inovasi yang baru kan. Kebetulan kita 2016 pakai Fortuner. 2016. Kita road trip dari Jakarta ke Sampai Malang. ke Malang. Sama anak-anak berlima. Oke. Itu seru banget, 7 hari ya. Ya, dan mungkin sudah saatnya upgrade dengan yang baru. Iya. Ya. Langsung rayu. Mantap banget ya. Langsung to the point ya. Oke Tapi deh. memang Toyota kan selalu buat mobil untuk keluarga tuh, apalagi seperti kita tahu Fortuner dan juga Innova kan memang sudah kita tahu lah kualitasnya seperti apa. Jadi Iya. sebenarnya nggak perlu diragukan lagi gitu. Apalagi kalau misalkan cocok banget keluarga yang seneng trip kayak Dona sama Darius Cocok ya. banget, muatnya banyak, Iya. ya kan, irit bensinnya, Iya. perawatannya juga mudah, dan tetap stylish, tetap elegan juga. Betul. Selain update yang baru, mungkin bisa satu lagi nambah kali Iya, ya. ini buat anak sekolah Pak. Nambah. Nambah lagi. Oke deh, baik. Dona dan juga Darius serta Pak Riki, kita juga ini untuk para auto family yang ingin melakukan pembelian nih New Innova dan juga New Toyota. Seperti apa sih? Tentunya kita akan saksikan tayangan berikut ini untuk mengetahui DJ Room berikut ini. Proses beli mobil yang mudah plus info promo terkini. Temukan mobil impian lewat genggaman. Visualisasi secara rinci di setiap transaksi. Proses registrasi yang mudah dan aman. Pengalaman eksklusif di setiap transaksi. Cari, beli, servis, hingga inquiry dalam satu aplikasi. Auto 2000 DJ Room, Toyota Showroom in your pockets. Oke, itu tadi video bagaimana DJ Room ya Pak Riki, mungkin juga para auto family banyak juga yang belum tahu seperti apa DJ Room. Nah, sekarang kembali lagi nih bersama Dona dan juga Darius. Kalau misalkan tadi kita sudah banyak bahas komunikasi, terus juga saling percaya, quality time. Ini bagaimana sih kunci agar keluarga bisa saling terbuka nih? Siapa yang mau jawab kira-kira? Kan he's the leader of the family, so Baik, silakan. Terbuka itu tadi juga sempat udah disinggung sedikit ya, Iya, iya. masalah saling terbuka itu ya proses dari komunikasi lagi, basic komunikasinya seperti apa, terus juga bisa menanamkan saling percaya juga, orang tua bisa ngasih kepercayaan ke anak-anaknya,
nggak apa-apa sedikit-sedikit anaknya dicurigai. Bener, masa jangan bohong ya gitu. Itu pasti juga anak-anak lama-lama ngerasa orang tuanya nggak percaya dan akhirnya dia jadi defensif gitu kan, jadi cenderung untuk menutup diri gitu. Jadi memang proses yang harus kita lewatin sebagai orang tua bersama dengan anak-anak sebagai satu unit keluarga itu prosesnya panjang dan kalau kita bicara proses ya prosesnya nggak akan pernah Selesai. berakhir gitu. Karena ketika mereka besar juga nanti judgement misalnya orang tua mereka ngambil keputusan kita menjudge mereka itu bisa jadi turning point juga tuh buat mereka. Kok gue ngambil keputusan mungkin bukan keputusan yang terbaik di mata orang tuanya tapi kok gue dijudge ya sama orang tua gue gitu kan. Itu jangan-jangan dia dari situ akan menutup diri dan udah deh karena udah merasa dewasa, udah merasa besar, dia jalanin hidupnya sendiri tanpa mau tahu gimana orang tuanya, itu juga jadi hal yang negatif kan. Makanya keterbukaan itu benar-benar harus dirawat dan diiringi dengan komunikasi yang baik, dengan kepercayaan juga gitu. Termasuk dengan pasangan dari awal memang kita selalu terbiasa terbuka semua diceritain, jadi tahu ya. Jadi itu Daripada tahu dari orang lain. dia tahu dari orang lain, benar. itu yang paling benar, betul ya. Pak Riki ngeliatnya gitu Pak. Senyumnya penuh arti. Concern biar belajar dari Nah setelah berlama-lama nih 8 bulan di rumah nih kan, work from home, work from home gitu kan, apa sih hal baru yang ditemukan di keluarga Darius sama Donna atau khususnya antara Donna sama Darius deh, kira-kira ada hal baru apa nih dalam kurun waktu pasca pandemi ini terakhir ini kan? Kayaknya nggak ada yang baru ya karena mungkin kita dari awal udah Yakin nggak ada yang baru? secair itu gitu ya. Nggak ada kan cek kita ya. Kebetulan belum saya Belum dilaunching. Kayaknya Mungkin udah nanti mobil baru Pak. amin habis ini. Udah secair itu kayaknya. Jadi memang nggak ada sesuatu yang jadi tiba-tiba baru jadi ini enggak sih. Justru rutinitas yang kita converting aja dari luar, kita sekarang jadi di dalam gitu kan, di lingkungan rumah aja gitu. Ya paling nggak ada sih, paling mungkin kemarin ya, jadi kita jadi lebih aktif bikin konten YouTube, itu suatu hal yang baru sih sebenarnya ya kan. Tapi kalau misalnya secara pribadi aku sama Darius kita nggak ada yang maksudnya ya kita memang dari dulu pacaran sampai sekarang mau anak 3. Mungkin yang nggak nambah ya, anaknya 3 aja ya. 3. Terus itu maksudnya masih sama ya, Donna begini, Darius begini, jadi udah TST lah, udah TST. Jadi sudah tidak ada yang disembunyikan dari awal. Nggak ada kan? Oke deh Pak Riki, kita akan daripada nanti nyari-nyari nih, kita akan tes nih Pak Riki dan juga Otomatik. Seperti apa sih kecocokan antara Darius dan juga Donna? Kita akan ada games buat Darius sama Donna ya. Ini jawabannya yang sama nih ya? Iya, jawabannya yang sama. Kita kasih dulu nih jawabannya. Oke. Ada tulisan. Nanti kita kasih tahu dulu ya. Pokoknya ini jawab Donna yang Darius yang Donna. Ya. Gitu. Dari Donna harus kemari, saya sama Darius. Biar nggak bisa nyontek. Oh biar bisa nggak apa-apa, kita di sini aja. Ini aja nih. Nah gitu aja. Boleh agak geseran dikit. Oke, nah jaga gitu. jarak. Dari siapa dulu nih? Dari Pak Riki dulu Dari ya? saya dulu ya? Oke. Jadi kita jawab dua-duanya Jawabannya ya? harus sama ya? Harus sama. Gak apa satu aja, yang penting sama nih ya. Oke. Kita Di akan mana tempat ngedate pertama kali? Waduh. Udah berapa tahun yang lalu lah ya itu ya? Di Coba. tempat nama tempatnya atau nama daerahnya atau nama apanya? Tempatnya. Nama tempatnya. Oh iya Tempat udah ngedate. tahu lah. Pasti beda ini jawabannya. Coba. Ya, oke, sudah. Siap, Jawabannya. kita buka satu-satu lagi. Oke, 1, 2, 3. Biasa, Kelihatan nggak? Nonton apa dulu? Nonton Apa Ome? Nontonnya horor. Biar takut ada alasan. Iya. Oke deh, berikutnya ya. Nah, ini jawabannya harus sama. Ganti. Masih harus sama ya. Boleh Ganti kertas. dulu, ganti kertas dulu. Atau dicoret juga nggak apa-apa. Ya. Oke. Oke, siap ya. Dia begitu. Pantai atau gunung? Oke, Nah, saya tahu nih. pilihannya. Bukan mall ya? Udah. Oke, sudah. 1, 2, 3. Tara.
pantai, dua-duanya. Maruk Dia Bapak pede mah. banget. Biasanya jawabnya pantai, Pak. Oke, yang kompak satu kayaknya kali pantai, ini, yang ya. satu dua-duanya. Oke, nggak apa-apa. Sebenarnya kalau aku lebih suka pantai, Dona lebih suka gunung. Saya ngikutin Biar, Bapak. biar adil, biar adil kita dua-duanya. Ya, bagus. Oke. Ajukan. Nah, ini dari saya nih. Mulai nggak Silakan. kompak. Mulai. Mulai nggak kompak. Perjalanan darat atau udara? Oh, saya tahu itu. Nah, Oke. Anak road trip nih lihat tadi. Iya, ya. Udah tahu pasti nih. Boleh Oke. tunjukkan deh, 1, 2, 3. Udah pasti sama. Sama ya. Sama. Oke, kita lanjut lagi ya, karena dari tadi kita ngobrol udah pasti tahu jawabannya ya, Pak ya. Ya. Selanjutnya ya. Ini dia anjing atau kucing. oke. Gampang Aduh, kayaknya ini repot udah. nih. Nah, oke, 1, 2, 3. Anjing. Waduh, oke. silakan. Terakhir nih dari saya nih, terakhir nih. Terakhir. Ini pertanyaannya ini saya sebagai sales nih. Oke. Pilihan Innova atau Fortuner? Kalau Dona pasti nanya nggak ada pilihan ketiga, Pak. Oke, sudah ya? Ya. 1, 2, 3. Fortuner. Oke. Udah langsung aja ya kayaknya Pak. Langsung aja ya. Langsung aja bawa nih. Langsung aja Langsung buat bawa. pesanan Fortuner. Langsung SPK. Langsung SPK. Aduh luar biasa sekali. Jadi memang cuma satu doang tadi ya. Ya. Tapi biar adil tadi kata Darius. Jadi memang sangat cocok sekali ya Pak Riki ya. Ya. Keluarga harmonis yang pastinya family goal banget. Terus juga banyak sekali menginspirasi keluarga di Indonesia begitu ya. Oke deh Pak Riki, ini waktunya nggak kerasa banget. Kita Ya. tadi sudah ngobrol-ngobrol di Ngopi 2000, ngobrol virtual bareng Auto Family dengan tema 5 kunci keharmonisan keluarga ala Darius dan Dona. Semoga tentunya dengan acara Auto 2000 atau Ngopi 2000 ini bisa menjadi inspirasi dan juga saran yang berguna tentunya untuk para Auto Family dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan tayangan ini. Nah, terima kasih juga Dona dan Darius Sama-sama. sudah hadir Terima di sini kasih. ngobrol-ngobrol. Pak Riki, Andi, Nanti thank langsung you. ya, langsung ketemu lagi sama Pak Riki ya. Oke, langsung ya. Tentunya juga saya terima kasih Pak Riki sudah memberikan ruang kita untuk Terima kasih, ngobrol-ngobrol di Andin. sini dan pastinya juga sudah menemani saya ngobrol-ngobrol bareng Dona dan Darius. Dan untuk para Auto Family yang masih ada di cabang di Indonesia ya Pak Riki ya, silahkan untuk bernegosiasi dan berkonsultasi dengan para wiraniaga kami jika ingin melakukan SPK dan juga mengikuti lanjutan acara di masing-masing cabang. Akhirnya saya Andi Nuja mengucapkan terima kasih banyak untuk semua Auto Family yang sudah menyaksikan tayangan ini. Sampai jumpa di Ngopi 2000, ngobrol virtual bareng Auto Family selanjutnya. Stay healthy, salam Auto 2000.